Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bertafakur, berpikir, kalau kita seandainya saat ini menangi kanjeng Nabi, mungkin yang akan kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak pernah menangi kanjeng Nabi, kita tidak pernah menangi para sahabat, para tabi'in, tabi'in, bahkan ulama-ulama sepuh pun kita tidak menangi. Harapan kita saat ini adalah belajar kepada guru-guru kita yang sanad keilmuannya sikoh, bisa dipertanggungjawabkan, sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bertanya, siapa manusia terpintar? Jawabannya adalah tentu Nabi Muhammad SAW. Sepintar apapun manusia di dunia ini dikumpulkan, tidak akan ada yang bisa melebihi kepintaran Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terpintar, dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memuji kepintaran Nabi Muhammad SAW. Yang ada justru malah ayat yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu merasa kurang, selalu merasa kurang ilmu dan terus belajar. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Yang dipuji apa? Yang dipuji Allah dalam Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat jelas, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi intinya begini, kalau kita bertanya siapa manusia paling pintar, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi diperintahkan bukan untuk menonjolkan kepintarannya, tetapi untuk selalu merasa kurang, belajar, tawadu, selalu merasa kurang. Dengan demikian nanti akan berbuah, yaitu sebuah akhlak yang baik. Dan ini saya peroleh dari guru kita semua, mungkin guru-guru kita semua, para ulama Nusantara. Ini betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak usah jauh-jauh, saya akan mencontohkan Baqi Arwani, Kudus. Beliau itu alim alamah. Baqi Arwani itu alim alamah, mumpuni segala bidang ilmu, fan ilmu apapun beliau mumpuni. Beliau murid kinasihnya Mbah Hasyim Asy'ari, beliau murid kinasihnya Mbah Kiai Nawir Kapiah Batun, beliau murid kinasihnya Mbah Mansur Popong, penerus mursyid Tariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Meski beliau alim alamah, tetapi apa yang beliau tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ini bukan kepintaran, tetapi ketawaduannya, rendah hati. Bahkan beliau menulis namanya dalam setiap mukadimah kitab atau dalam apapun, dalam tulisan-tulisan beliau. Beliau menyebut namanya Turabul Aqdam, debu yang ada di bawah telapak kaki. Ini menandakan begitu rendah hatinya beliau. Meskipun sudah pintar, alim alamah, tetapi beliau memposisikan dirinya sebagai manusia yang tidak ada artinya apa-apa, debu di bawah telapak kaki. Ini bertolak belakang dengan fenomena ustadz zaman sekarang. Kalau tidak dipanggil ustadz saja sudah marah, tidak dipanggil ustadzah sudah tidak mau diundang lagi. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pintar, alim, alamah, tetapi beliau selalu merasa rendah, selalu memposisikan diri orang yang belajar, orang yang masih belajar, orang yang masih bodoh. Makanya kalau Baqi Arwani itu selalu dijuluki Kiai Saya. Kalau di Kudus itu ada kiai yang namanya Kiai Saya, itu Baqi Arwani.
Karena apa? Beliau berperilaku dengan akhlak. Setiap ketemu orang, oh jenengan tiang saya, memuji orang lain. Jadi siapapun yang dihadapi, beliau mengatakan, oh jenengan orang saya. Pernah suatu ketika beliau datangi tamu, dicurhati tamu, sudah sepuh tamunya. Curhat, bagaimana ini bahasa sudah sepuh, sudah tua, tapi masih senang melakukan dosa. Apa jawaban bagi Arwani? Oh, jenengan tiang saya, jenengan tiang saya. Sudah tua tetapi masih merasa senang melakukan maksiat. Artinya waktu untuk bertobat, untuk berubah masih ada. Ini betapa luhur akhlak beliau. Sama maksudnya tapi caranya berbeda. Tentu nanti hasilnya juga berbeda. Misalkan ada orang tua curhat tentang banyaknya maksiat yang dilakukan. Oh, jenengan sudah tua kok masih banyak berbuat maksiat. Tentu nanti hasilnya berbeda. Ini akhlak. Jadi bagaimana kita belajar, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan rendah hati. Nah, terakhir yang dapat saya sampaikan, jadi kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin karena kita tidak menangi Nabi. Meniru sahabat juga tidak mungkin, kita tidak menangi sahabat. Tapi kita nggak mungkin. Satu pegangan kita saat ini adalah ulama Nusantara, ulama yang secara keilmuan, secara sanad ilmu dan hatinya sambung sikoh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bisa dipertanggungjawabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak ada lain kecuali kita belajar kepada ulama-ulama di pondok pesantren. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.